Oke, berikutnya contoh 3 nomor 2. 2y plus xy plus 3x dikali dy per dx sama dengan 0. Nah, ini ada syarat x-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, dengan metode pemisahan variabel, ya kita coba pisahkan. Ya, pertama sederhananya pasti kita menghilangkan pecahannya ya. Jadi kita kali kedua ruasnya misalkan dengan dx. Jadi 2y dx ditambah xy plus 3x dy sama dengan 0. Ya, kemudian ini ada x bisa kita keluarkan ya. Jadi 2y dx plus x dikali y plus 3 dy sama dengan 0. Nah, kemudian kita bagi dengan xy. Ya, ini kalau kita bagi dengan xy jadinya adalah 2x dx ya. Ini kita bagi dengan xy berarti jadi y plus 3 per y dy sama dengan 0. Ya, ini sebenarnya udah terpisah nih. Ya, antara yang variabel x dengan dx, variabel y dengan dy. Kemudian ini kita sederhanakan sebenarnya untuk mempermudah mengintegralkan ya, karena ini kan adalah fungsi rasional. Masih ingat kan cara mengintegralkan fungsi rasional ya? Ini kan fungsi rasional yang tidak sejati kan, jadi harus kita sejatikan terlebih dahulu ya. Jadi kita bagi ini jadi 1 plus 3 per y. Nah, kalau sudah terpisah antara variabel x dengan variabel y, tinggal kita integralkan masing-masing. Ya, integral 2 per x dx plus integral 1 plus 3 per y dy sama dengan 0. Oke, ini hasilnya adalah 2 ln x plus ya y ditambah 3 ln y sama dengan c. Ini c-nya harus ada ya. Kemudian ini kalau kita gunakan sifat-sifat logaritma menjadi ln x kuadrat plus ln y pangkat 3 sama dengan, nah ini yang konstantanya kita, maksudnya y kita pindahkan ruasnya ya, c min y. Nah, ln x kuadrat plus y pangkat 3 sama dengan c min y. Nah, kemudian ini kalau kita ubah menjadi bentuk eksponensial ya, kita buat e pangkat ya. Jadi ini kan menjadi x pangkat 2 ya, ini dalam tanda mutlak ya, karena kan untuk memastikan kalau di dalam ln itu dia selalu positif. Nilai mutlak x kuadrat nilai mutlak y pangkat 3 sama dengan e pangkat c min y ya. Jadi atau di sini juga bisa e pangkat c dikali e pangkat min y, atau kalau kita ganti k-nya sama dengan e pangkat c jadi k dikali e pangkat min y. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa x kuadrat dikali y pangkat 3 sama dengan k dikali e pangkat min y ya, atau x kuadrat dikali y pangkat 3 dikali e pangkat y sama dengan k. Nah, kalau misalkan kita kesulitan membentuknya dalam bentuk fungsi eksplisit y sama dengan berapa x gitu ya, nah kita boleh ya memberikan solusi implisit saja ya untuk soal-soal yang memang jawabannya itu susah kita eksplisitkan y sama dengan fungsi dari x.